kemarin saya sempat isi acara bareng pendeta ngisi acara. Kita sampaikan di situ bahwa kan judulnya toleransi. Toleransi dalam Islam itu bukan untuk dalam rangka menghargai. Udah deh, kita hargain deh. Bukan. Justru memang Nabi Muhammad mewajibkan kita untuk menghormati kalian. Nabi Muhammad lagi bilang sama kita, wajib loh hormatin orang lain. Bukan dalam ranah, udah dah yuk kita ngalah dah kita. Ya udah dah biar dia senang. Bukan begitu. Emang Allah dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menghormati orang bahkan yang agamanya beda sama kita. Dihormatin. Orang Nasrani Najran lagi datang diskusi sama Nabi. Diskusinya bukan diskusi untuk saling menjatuhkan. Jadi niat diskusinya pengen tahu. Kristen, kuliah, jurusan, perhotelan apa bagaimana begitu. Nulis skripsinya tentang travel saya. Tapi nggak pernah ketemunya sama teman-teman yang lain. Terus pas kemarin mau berangkat tuh tanggal 18 Agustus, dia nih udah kelar skripsinya, dia datang ke bandara. Dia mau lihat ini gimana sih travel umroh nih, Kristen dia. Namanya Excel nama tuh anak. Dia Kristen, dia udah siapin nih. Sebelumnya di rumah dia udah bayangin, Habib, berarti Habib garang, begini, bu wibawa, menakutkan kan gitu. Dia udah siapin deh, ntar mau ngucapin salam. Subhanallah, ketemu saya berhadapan, dia bingung. Ini ngucapin salam, assalamualaikum apa waalaikumsalam ya, kata dia. Dia bingung. Saya lihat dia kebingungan. Begitu salaman gini, dia kebingungan. Saya bilang, selamat pagi, Excel, apa kabar? Dia senang, dia lega. Karena kalau dia bilang salam, dia takut salah. Takutnya dia nyebut yang waalaikumsalam, dia takut begitu. Jadi karena dia bingung, akhirnya saya mulai selamat pagi Excel. Selamat pagi Habib, apa kabar? Terus kita adain kumpulin lagi, kasih briefing lagi, ingat kita mau ibadah. Begini. Dia dengerin di samping. Terus dia ngomong sama teman saya, kok tenang, enak dengarnya tuh. Ngelihat orang mau ibadah ke tanah suci. Ya, jadi udah mulai ketarik sedikit-sedikit nih. Udah mulai ketarik. Cuman dia bilang, enggak, tapi tetap Tuhan Yesus kata dia. Jadi luar biasa. Memang Nabi Muhammad ngajarin kita buat begitu. Itulah kemudian yang menjadikan dakwah Wali Songo berhasil. Dulu di sini mayoritas Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kongguan kata si Jundullah. Ada Konghaji, tambahin. Banyak akhirnya berubah jadi Islam. Kenapa? Karena Wali Songo dan para pendakwah lainnya di zaman itu baik-baik. Orang tuh ngelihat, bagus banget nih. Ini ajaran apa nih? Saya mau jadi baik kayak mereka. Saya harus ikut ajaran mereka. Begitu. Dan berhasil menjadi kemudian negeri dengan, padahal paling jauh. Mekah, Madinah di mana? Kita di ujung timur. Jaraknya ribuan kilometer. Naik pesawat aja bisa 9 jam. Artinya jauh banget, tapi bisa menjadi negeri yang umat Islamnya terbanyak dibandingkan negara-negara lainnya. Karena betul-betul dakwahnya ngikutin tuntunannya Nabi. Caranya baik. Orang kalau lagi bikin salah bukan dikatain, bukan. Kan ada tuh cerita dulu, salah seorang ulama besar, dia ahli syariat, pegangannya syariat aja. Kurang belajar tasawuf. Pokoknya salah, salah hukum, ini begitu. Sekali waktu dia
lagi ngelihat orang-orang para pendosa, kemudian dia buru-buru menghindari orang para pendosa tersebut. Terus sama orang ahli tasawuf, ulama lainnya, kebetulan ahli tasawuf, dia bilang sama ulama ahli fikih tadi, ahli syariat. Ayu islamin alladhi anta fiih. Ente ini beragama dengan Islam yang kayak gimana? Islamnya siapa? Wala yatibu lakal julus ma'a ikhwanikal mudhnibin. Sedikit pun kamu nggak mau duduk sama temanmu nih. Saudara-saudara seagamamu yang kebetulan mereka ahli maksiat. Kamu malah hina mereka, di hatimu merendahkan mereka. Nggak ada sedikit pun di hatimu keinginan untuk duduk nasehatin. Nggak begitu ajaran Islam. Islam nggak mengajarkan kalau ada salah dihukum terus dijauhin, enggak. Makanya ada orang bilang tuh, gimana kalau ada orang ninggalin sholat? Kata orang yang agak tegas, agak kaku pemikirannya apa? Wah itu harus di ini, harus di itu, harus di hukum ini, hukum itu. Kalau kata ulama yang ahli tasawuf kayak Wali Songo, gimana hukumnya orang ninggalin sholat? Hukumnya adalah kamu datengin, pegang tangannya, bawa ke masjid. Itu caranya. Nasehatin dengan cara yang baik. Supaya dia tergerak hatinya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Kasih tahu. Bilangin, nasehatin. Kam wa kam betapa banyak dengan nasihat itu menjadi berubah. Orang yang tadinya kasar, dinasehatin sedikit, nggak baik begini. Orang nanti menjauh dari kamu. Orang nggak ada yang mau berteman sama kamu kalau begini. Akhirnya dia mikir, oh iya benar, saya harus berubah. Begitu nasehatin. Begitu juga para pendosa. Duduk, kasih tahu ya. Bukan kita yang ketarik jadi ikutan pendosa, tapi kita yang narik dia. Biar dia menjadi ahli majelis, ahli ibadah. Begitu Islamnya Nabi. Dan berhasil di negeri kita Indonesia. Berhasil. Makanya kita menghargai yang namanya perbedaan. Kita menghormati, namun kita tunjukkan. Bahkan kadang-kadang dakwahnya Wali Songo itu bukan pakai mulut. Tapi pakai bilhal. Dia bantu orang. Dia hormat sama orang. Dia ngelihat orang kesusahan, dibantuin. Ngelihat orang perlu pertolongan, ditolongin. Nggak ngomong, ini begini, ini ajaran Islam. Nggak, cuma dia berbuat baik. Itu yang kemudian membuat hati orang tertarik. Wah ini cakep nih, saya kudu ikut memang begini. Begitu dulu orang yang ngelihat Nabi Muhammad tuh Sallallahu Alaihi Wasallam, wah indah banget nih, indah banget ke bawah. Kayak ada orang yang benci sama Rasulullah. Begitu ngelihat, langsung apa? Tadinya engkau adalah manusia yang paling aku benci, sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cinta. Karena tahu, udah kenal. Begitu juga tadi misalnya si Excel itu, yang orang Kristen tadi. Tadinya dengar di belakang, wah Islam begini, wah Habib itu begini, suka begini, teriak-teriakan begini. Karena nggak tahu, begitu kenal, ngelihat, ketemu, ternyata beda. Makanya Al-Quran tegas bilang, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Gak sama orang yang tahu sama orang yang kagak tahu. Karena gak tahu jadi takut. Karena gak tahu jadi benci. Begitu tahu, oh ternyata gak begitu. Orang-orang barat sekarang lihat Islam, wah menakutkan begini. Ternyata sekarang mereka lihat yang zalim adalah kaum Zionis. Di mana-mana negeri barat mendukung orang-orang Palestina. Di mana-mana. Di Amerika, di Eropa. Karena melihat ajaran Islam itu indah. Kita nggak akan zalimin orang. Ini tangan Allah kasih bukan buat mukul orang. Ini mulut Allah kasih bukan buat ngatain. Bukan buat caci maki, bukan buat bohong, bukan buat adu domba.
Sampai Nabi tegas bilang, la yadkhulul jannah. Nggak bakal masuk surga. Siapa ya Rasulullah? Namam. Orang yang demen adu domba. Si itu kemarin adu domba, bohong semuanya. Ini Ana jadi cerita deh nih, padahal Ana nggak mau cerita nih, cuma adu domba. La yadkhul jannah, nggak bakal masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Falidzalik, oleh karena itu hadirin, kita perlu untuk mengenal lebih dalam lagi. Ada ulama bilang bulan mana yang paling mulia? Oh bulan Ramadan. Oh enggak, bulan Dzulhijjah, bulan haji. Oh salah, bulan Rajab, Isra Mi'raj. Oh enggak, bulan Sya'ban. Karena itu nisfu Sya'ban. Ternyata ada lagi yang bilang enggak. Itu semua tuh Isra Mi'raj, nisfu Sya'ban, Ramadan, haji enggak bakal mulia kalau enggak ada orang yang lahir di bulan Rabiul Awal. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa Isra Mi'raj itu Rajab? Oh karena ada Nabi Muhammad yang lahirnya Rabiul Awal. Karena beliaulah kemudian Rajab menjadi mulia dengan Isra Mi'rajnya. Dengan Sya'ban, dengan nisfu Sya'bannya. Ramadan dengan bulan yang mulia dengan malam Lailatul Qadarnya. Bulan haji dan lain sebagainya. Jadi kita akan masuk nih. Kita kudu dalemin lagi, pahamin lagi tentang bagaimana sosok mulia Nabi ini. Sosok mulia Nabi yang kudu semakin kita perdalam tentang makrifat sejarah beliau. Kayak kemarin tuh saya cerita di Madinah. Saya bilang dulu Nabi pernah mau khutbah. Saya kumpulin tuh jamaah umrah. Saya cerita di situ, samping Masjid Nabawi. Ini Nabi dulu pernah mau khutbah hari raya. Kemudian waktu mau jalan ke tempat ini, dari rumahnya tuh yang sekarang di bawah kubah hijau, itu Nabi ngelihat ada bocah pas hari raya kagak seneng. Sedangkan yang lain udah pakai baju baru, udah mandi, udah pakai minyak wangi, udah makan sarapan. Wah Nabi ngeliatin, Masya Allah ini bocah-bocah pada girang-girang, lompat sono, lompat sini, energinya gak habis-habis. Tiba-tiba ada satu orang, anak kecil juga seumuran mereka, yang mojok, kagak ikutan main, gak punya baju baru, dan mukanya lusuh. Sedih dia. Nabi mau ada tugas nih. Rasulullah ini mau ada tugas, disuruh sama Allah mimpin sholat sama khutbah hari raya. Akhirnya Nabi tunda sebentar. Nabi datengin tuh anak. Kenapa gak ikut main tuh? Baju barunya mana? Orang tua kamu mana gak beliin baju baru? Kamu di mana rumahnya? Kok belum siap menyambut hari raya? Da'ani ayyuhar rajul. Dia lagi nunduk aja dia. Dia belum ngeh, dia lagi nangis, lagi gak fokus. Dia gak ngeh nih yang ngomong Nabi Muhammad. Dia gak ngeh. Dia nunduk sambil nangis. Dia bilang, da'ni ayyuhar rajul. Udah tinggalin sana. Udah jangan urusin saya dah. Kata si anak begitu. Terus Nabi tanya lagi dengan baik hati. Dengan kata-kata yang lembut. Terus, mana orang tuamu? Kata Nabi. Dia bilang, Abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah. Bapak saya mati. Waktu itu ikut perang sama Rasulullah. Nah, dia nggak tahu nih yang ngomong Rasulullah. Bapak saya mati. Terus wa ummi tazawwajat bi ghairi abi. Mak saya kawin lagi. Kebetulan bapak bapak tiri saya kurang baik katanya. Fa'akala mali wa akhadha dari. Harta saya dimakan, rumah saya dikuasain sama dia. Mak saya juga udah lupa sama saya. Ya, saya nggak diurus. Nabi balik lagi ke rumahnya. Dibawa tuh anak. Ditunda, ntar dulu. Sholatnya ntar dulu, kata Nabi. Nih ada satu umat saya sedih di hari raya. Oh saya gak bisa ngelihat yang kayak begini, kata Nabi. Dibawa pulang. Mungkin kalau kita ngelihat ada anak kayak gitu di hari raya, kita sekedarnya aja perhatian. Anak siapa nih?
Oh gitu. Kita nggak ada kepikiran, bawa ke rumah, mandiin, pakein baju baru, kasih makan, kasih duit. Nggak ada pikiran kita juga apa? Mau sholat, habis sholat mau ngurusin keluarga, mau silaturahmi. Nabi yang di kepalanya banyak urusan sampai Allah harus turunkan tadi tuh alam nasyrah laka sadrak. Saking banyaknya masalah Nabi, tapi Nabi nggak tinggalin nih anak kecil. Siapa ini anak? Saudara bukan, keluarga bukan. Tapi begitulah beliau kepada umatnya. Dibawa, ditenteng. Bilang sama anaknya, ini kasih mandiin, suruh mandi, kasih baju yang baru, yang cakep, yang bagus. Habis itu kasih dia makan. Udah ditungguin sama Nabi. Udah mandi, udah makan, pakai baju baru. Terus Nabi duduk, biar posisinya setara sama dia gitu. Nabi duduk, Nabi pegang tangannya, Nabi bilang, amma tarda an akuna laka aban. Ini di hari raya ini saya mau bilang, ya kamu mau nggak? Pakai nanya dulu, mau nggak? Saya hari ini mendeklarasikan diri saya adalah ayah angkatmu. Wa Aisyah umman, Aisyah jadi ibu. Wa Fatimah ukhtan, Fatimah anak saya tuh Sayyidatu Nisa'il Alamin, pimpinan seluruh kaum wanita sepanjang masa, itu sekarang jadi kakak kamu. Wa Aliyun amman, sepupu saya nih, mantu saya nih, jadi paman kamu. Wal Hasan wal Husain ikhwatan. Hasan dan Husain jadi saudara-saudara kamu. Girang bukan main dia. Saya jadi anaknya Nabi. Bayangin. Saya diangkat jadi anaknya Nabi. Saya manggil Nabi, habis ini Bapak. Senang dia, peluk Rasulullah. Kemudian dia jalan sama Nabi. Oh, ketemu teman-temannya lagi pada main, dia ikutan main. Lompat-lompat sono sini, udah ganteng, udah makan, baju baru. Kata teman-temannya, kunta waqifan al-ana bainana tabki. Belum lama tadi ente di sini cuma di pojokan doang nangis. Maladhi istajad, ada apa ini sekarang kok jadi girang begini? Kata tu anak, kuntu ja'ian fasyabi'at. Tadi saya lapar, sekarang udah makan, udah kenyang. Wa kuntu arian fakusit. Tadi saya kagak punya baju, sekarang tuh udah punya baju baru. Oh sama Hasan Hussein. Wa kuntu bi ghairi abin. Dan tadi saya kagak punya bapak. Tadi tuh saya nggak punya bapak, bapak saya udah meninggal. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi. Tapi sekarang pagi ini saya punya bapak. Bapak saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah jadi ibu saya, Fatimah jadi kakak saya, Ali paman saya, Hasan Hussein saudara-saudara saya. Girang bukan main. Tuh teman-temannya rupanya cemburu. Kata teman-temannya apa? Ya laita aba'ana matu ma'a Rasulillah fil ghazawat. Coba bapak-bapak kita pada mati juga waktu perang. Benar. Kata tuh anak-anak bilang, gitu. Benar, ente anak-anak. Coba bapak kita mati juga waktu perang. Bukan mereka mengharapkan bapaknya mati, bukan. Tapi mereka iri. Bukan iri yang hasut, tapi ghibtah. Pengen juga. Ya, pengen juga jadi anaknya Nabi. Bapak-bapak mereka bukan kagak sayang sama mereka. Sayang, pasti sayangnya. Tapi kalah, gak ada apa-apanya sama sayangnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad bapaknya bukan, pamannya bukan, kakeknya bukan, saudaranya bukan. Tapi sayangnya Nabi kepada mereka melebihi sayang orang tua mereka kepada mereka. Nah kalau kita kasih tahu begini, tuh anak-anak nanti biar pada tumbuh, oh baik banget berarti Nabi Muhammad. Masya Allah, jadi pengen kenal lebih dalam gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih, ada nggak yang tahu? Ini saya kasih hadiah pulpen kalau dia bisa jawab. Nih, pulpen dari Madinah nih.
Ada kubah hijaunya. Itu tempat Nabi khutbah, sekarang namanya apa? Dulunya lapangan itu tempat. Dulunya itu tempat, waktu Nabi ngadain sholat hari raya itu lapangan. Sekarang udah jadi masjid. Tuh, udah kita kasih tahu cluenya tuh. Hah? Karena nggak ada yang jawab Cang Jenal, jadi tadi dia udah nungguin yang lain nih. Cuman nggak ada yang jawab juga, berarti beliau memang kita kasih hadiahnya nih, Cang Jenal. Foto. Masjid Al-Ghamamah. Oh, ya. Udah begitu aja, oh pada. Yuk, apa? Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Apa artinya Al-Ghamamah? Awan. Awan. Jadi waktu Nabi lagi khutbah, rupanya matahari udah mulai terbit, panas, itu awan nutupin Nabi. Yang pada duduk khutbah, dengerin khutbah pada kepanasan. Cuma Nabi doang yang kagak. Spesial banget. Karena tuh awan melindungi. Jadi matahari di sini, Nabi di sini. Tuh awan set nutupin Nabi. Itu tempat sekarang jadi masjid. Namanya Masjid Al-Ghamamah. Apa arti Ghamamah? Awan. Nah, gitu ya. Jadi itu sejarahnya.